crew walking with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi politik, tentang keadilan. Jika kita membahas tentang keadilan, pastinya tidak asing dengan kata-kata berikut. Apalah arti keadilan jika yang nampak hanyalah peraturan yang merugikan? Dan apalah arti dari kebebasan jika yang nampak hanyalah pembungkaman? Perkenalkan, nama saya Darti, NIM 182. Sebelum kita membahas tentang ekonomi politik, tentang keadilan, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ilmu politik tersebut. Apa sih yang dimaksud ilmu politik? Ilmu ekonomi politik merupakan bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yaitu ada ilmu politik dan ekonomi. Ilmu ekonomi politik ini adalah pembelajaran ilmu yang memiliki sifat interdisiplin, di mana ini terbagi menjadi dua disiplin ilmu dan digunakan untuk menganalisis ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan dengan isu ekonomi politik. Selanjutnya membahas tentang keadilan. Apa sih yang disebut keadilan? Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu ataupun kelompok, dalam berbentuk sesuatu apapun, bernilai apapun, tanpa melebihi ataupun mengurangi. Selanjutnya ada hubungan antara ekonomi politik dan keadilan. Apa sih hubungan antar dua ilmu tersebut? Hubungan antar ekonomi dan keadilan terjalin hubungan yang erat karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Sumber itu adalah masalah kelangkaan. Asas-asas keadilan dalam ilmu ekonomi politik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, asas fairness. Semua orang dalam kasus yang sama harus diperlakukan secara sama, kecuali ada alasan yang cukup akurat dan bisa dijelaskan. Yang kedua, asas kesamaan. Setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai manusia, tanpa membeda-bedakan dari sudut manapun. Yang ketiga, asas jasa. Adanya unsur adil dalam ketidaksamaan. Keadilan dalam ilmu ekonomi politik berarti membahas keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas. Satu problem yang menetapkan dalam debat tentang keadilan sosial adalah cara distribusi sumber-sumber daya yang dilakukan sehingga kemerataan dapat dicapai tanpa melanggar hak individual. Dalam terminologi filsafat politik, keadilan adalah mendamaikan liberty dan equality dan mengangkatnya ke suatu konsepsi keadilan yang utuh. Tokoh ekonomi politik, liberty dan equality dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan, yaitu setiap orang yang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan apabila terjadi ketidakadilan, kaum yang tertinggallah yang harus diuntungkan olehnya. Inilah prinsip yang harus tertanam di institusi-institusi sosial dalam mewujudkan keadilan sosial. Secara garis besar, keadilan terbagi dalam 3 bidang. Yang pertama, tentang prinsip moral yang menekankan bahwa segala sumber daya yang dimiliki oleh individu sifatnya arbitrer, atau dengan kata lain tidak dimiliki sepenuhnya karena merupakan kebetulan atau keberuntungan. Yang kedua berkaitan dengan aturan. Dengan aturan ini memegang keyakinan dengan prinsip perbedaannya bahwa ekspektasi orang yang beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak beruntung. Yang ketiga berkaitan dengan distribusi. Dengan distribusi ini melihat pola yang sah jika primary good terdistribusi secara merata atau sempurna. Dengan kata lain, keberuntungan orang yang beruntung harus mengangkat juga orang yang paling tidak beruntung. Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan 4 hal. Yang pertama, keadilan dalam tukar-menukar.
Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antar manusia terhadap sesamanya. Yang kedua, keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan cara rata dan meratap menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja, melainkan harus menyeluruh, sebab daerah lain juga membutuhkan hal yang serupa. Yang ketiga, keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan suatu kebajikan tingkah laku manusia di dalam hubungan dengan masyarakat untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau negara. Yang keempat adalah keadilan hukum. Keadilan hukum merupakan kebajikan yang mengatur hubungan antar anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umur.